Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6C? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita. Kali ini ibu akan mengisi materi tentang menulis formulir. Sebelum berlanjut kepada materi menulis formulir ini, kalian tentunya sudah pernah melihat sebuah tulisan yang di dalamnya berisi ada kotak-kotak, ada nama, ada alamat, tempat tanggal lahir, kemudian biodata diri kalian, nama ayah, nama orang tuamu, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian kecil dari sebuah formulir. Sebelum kita berlanjut kepada materi, terlebih dahulu kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat buat kalian semuanya, khususnya untuk kita. Dan materi ini tentunya harus kalian gali sebisa mungkin, sedalam mungkin, agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk digunakan oleh kalian di masa yang akan datang. Baiklah, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemudahan dalam belajar kita pada hari ini. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, sebelumnya diingatkan kembali bahwa kalian harus terus menjaga kesehatan, cuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah, dan jangan bepergian jauh-jauh karena kondisi hari ini masih belum bisa memungkinkan untuk kita beraktivitas sebagaimana biasanya. Walaupun belajar dari rumah, mudah-mudahan ini akan menjadikan kalian menjadi siswa-siswi yang terus mau maju dan mau terus berprestasi. Baiklah, kembali kepada materi kita hari ini, bahasa Indonesia, yaitu menulis formulir. Sekali lagi, apa sih nak yang dimaksud dengan menulis formulir? Coba kalian lihat, kalau kalian dulu di SD kelas 1 sebelum masuk sekolah dasar, ketika kamu masuk mendaftarkan diri di sekolah tersebut, kalian harus mengisi sebuah data-data yang harus dilengkapi oleh orang tuamu. Nah, itulah salah satu contoh formulir. Ayo, apalagi ketika kalian ingin mengikuti lomba misalnya, atau ikut sebuah les atau sebuah grup untuk melaksanakan satu kegiatan, di dalamnya harus mengisi biodata dulu. Nah, biasanya dalam data tersebut harus diisi dengan segala hal yang berkaitan dengan diri kalian. Mari kita coba sejenak memahami secara mendalam bahwa formulir itu adalah sebuah hal yang memang kita temui di keseharian kita. Jangan sampai kalian tidak tahu bahwa formulir itu masih tidak paham atau tidak mengerti. Nah, di kelas 6 inilah kalian diberikan kompetensi untuk bisa
menjadi nilai-nilai untuk kalian nanti ke depan, bahwa di lapangan, di masyarakat, di tempat kita, lingkungan kita berada, teks formulir ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk bisa kita pahami. Mari kita coba melihat sebuah cerita. Ibu akan bacakan cerita ini, lalu kalian simak apa isi dari cerita tersebut. Tokoh yang akan ibu bacakan yaitu bernama Guntur. Cerita kali ini Guntur bersama ayahnya mendiskusikan beberapa contoh teks formulir yang diperoleh Guntur. Seperti apa rasa penasaran Guntur saat berdiskusi dengan ayahnya? Simak cerita berikut ini. Bagaimana gula pasirnya sudah dapat? Tanya ayah Guntur. Dapat, Pak. Ini, Guntur menunjukkan tas belanja yang dibawanya. Oh iya, Pak. Guntur mau nanya sesuatu nih. Tadi Guntur di sekolah itu dapat... Dah, ngomongnya nanti dulu. Kamu taruh dulu gulanya di dapur. Ditungguin sama mama soalnya, ucap ayah Guntur yang langsung memotong ucapan Guntur. Guntur bergegas menuju dapur. Tak lama ia kembali ke ruang tengah menghampiri ayahnya sembari membawa beberapa lembaran kertas. Jadi, apa yang kamu tanyakan? Tanya ayah Guntur. Gini, Pak, tadi itu di grup WhatsApp kelas dikirimin dokumen gitu buat dicetak. Katanya sih formulir pendaftaran. Ya, formulir pendaftaran yang mau ikut menyumbang buka puasa untuk Yayasan Yatim Piatu, gitu, Pak. Contohnya ini. Guntur menyodorkan formulir tersebut ke ayahnya. Nah, dari sini kita akan memahami formulir itu apa sih? Formulir adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi yang harus diisi. Ayah Guntur melihat formulir tersebut dan berkata, "Oh, ini. Tadi ibunya Roro itu ngasih tahu ini juga ke Mama. Makanya Mama minta kamu buat beli gula pasir kan? Ini nanti katanya mau dibuat es campur gitu. Nanti menjelang buka puasa kita antar ke sekolah ya." Guntur mengangguk dan mengacungkan jempolnya. Oh iya, Pak, aku mau tanya, kalau selebaran ini namanya emang formulir ya? Iya, Guntur, formulir itu sendiri adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Nah, kalau formulir yang kamu kasih ini namanya formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran? Memangnya ada berapa macam jenis teks formulir, Pak? Teks formulir itu banyak jenisnya, Guntur. Kalau formulir pendaftaran itu isinya pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Seperti formulir kamu ini, ditanyakannya tentang nama, kelas, alamat, sama pernyataan bahwa setuju memberikan makanan untuk berbuka puasa di Yayasan Yatim Piatu itu. Guntur mengangguk perlahan. Apakah ada contoh dari jenis formulir yang lainnya, Pak? Sebentar, Bapak ingat dulu ya. Terlihat ayah Guntur memejamkan mata sembari berpikir tentang jenis teks formulir. Selain formulir pendaftaran. Oh iya, ada Guntur, Papa baru ingat. Selain teks formulir pendaftaran itu, ada teks formulir penilaian dan teks formulir pengiriman uang. Bedanya apa, Pak? Tanya Guntur. Teks formulir penilaian itu biasanya diberikan oleh guru atau kamu juga bisa nih buat sendiri. Misalnya, ada teman kamu yang lagi baca puisi di depan kelas. Nah, nanti ada tuh formulir yang berisi nama sama nilai yang diberikannya, ucap ayah Guntur. Guntur terdiam sejenak.
Ah iya, ibu guru pernah ngasih tahu kalau ada formulir yang diisi untuk menilai teman sebangku, ujar Guntur dengan semangat. Nah, itu kamu tahu kalau formulir penerimaan uang? Apa ya? Entahlah, jawab Guntur singkat. Jadi, formulir pengiriman uang itu nama lainnya adalah formulir transfer. Formulir ini ada di bank, disediakan untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Isinya berupa nama pengirim, nama penerima, nomor rekening pengirim, nomor rekening penerima, dan jumlah uang yang dikirim. Jelas ayah Guntur. Oh iya, jadi itu ya Pak jenis-jenis teks formulir yang ada. Sekarang Guntur sudah tahu deh, ucap Guntur. Nah, itulah percakapan antara Guntur dengan ayahnya yang sedang membicarakan tentang apa itu formulir. Dari percakapan yang ibu bacakan tadi, coba kalian tulis apa saja yang menjadi hal yang penting dari pembicaraan Guntur dengan ayahnya tentang teks formulir. Setelah kalian belajar teks formulir ini, diharapkan kalian nanti dapat mengetahui dengan jelas bahwa ketika kamu pergi ke bank, kamu mau menulis formulir tentang pengiriman uang transfer, kamu akan tidak kaget lagi. Dan kalau kamu ingin mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP nanti setelah lulus dari kelas 6, kamu juga tidak bingung lagi bahwa formulir ini adalah sebuah persyaratan yang harus saya isi dengan data saya yang sebenar-benarnya. Outcome apa yang saya dapatkan dari pelajaran ini? Saya jadi tahu apa itu formulir. Saya jadi memahami bagaimana cara menulis sebuah formulir. Dan nanti ibu akan berikan sebuah contoh format formulir, lalu kalian berlatih mengisi data-data kalian sendiri di dalam formulir tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan ibu berharap pembelajaran ini akan bernilai untuk kamu, menjadikan kamu menjadi anak-anak yang memang memahami bahwa menulis itu penting di mana saja. Menulis tidak hanya menulis sebuah kalimat, menulis tidak hanya menulis sebuah kata, menulis tidak hanya menulis sebuah cerita, tetapi menulis itu juga dimanfaatkan untuk mengisi sebuah formulir yang berisi data-data kalian untuk dibaca oleh orang lain sebagai pertanggungjawaban kamu terhadap identitas diri kamu. Demikian pembelajaran singkat yang ibu dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami oleh kalian, dan kita berlatih lagi dengan teks formulir nanti yang akan ibu berikan kepada kalian. Dari ibu cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan kalian sudah menyimak pembelajaran dari jarak jauh ini. Nanti akan ibu berikan contoh-contohnya. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.